Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat siang Bu Rika. Selamat siang. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Miftah? Apa juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi bagaimana proses pembelajaran tadi Bu Rika? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah hari ini berjalan lancar dan aman. Baik Bu Rika, seperti yang kita sepakati ya, saya sudah menyampaikan juga sebelumnya kepada Bu Rika bahwa saya akan melakukan supervisi proses pembelajaran di kelas 5, kelas yang Bu Rika ampu gitu ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan dulu apa-apa saja persiapan yang Bu Rika sudah persiapkan untuk proses supervisi nanti. Bu Rika ada waktu ya untuk melakukan wawancara sebentar? Tidak apa-apa. Baiklah Bu Rika, yang pertama sekali ingin saya tanyakan itu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Rika capai di proses pembelajaran nanti? Oke, begini Bu Miftah, terima kasih kepada Bu Miftah tadi sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini saya ambil tuh tema 3, PB 5, subtema 1. Di mana pada kurikulum 2013, karena kelas 5 baru kurikulum 2013, jadi di sini ada 3 tema. Yang pertama yaitu IPA, mata pelajaran IPA. Saya membahas tentang nanti siswa saya bagaimana mengidentifikasi sistem organ pencernaan manusia. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia tentang mengenai isi iklan. Nanti di sana anak murid atau siswa saya mengetahui bagaimana isi iklan yang saya ajarkan nanti. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Udah bisa yang kita. Yang ketiga SBDP. SBDP di mana nanti anak murid itu bisa mengiringi lagu dengan alat musik. Baik, berarti ada 3 tujuan Ya. dari 3 muatan pembelajaran yang akan Bu Rika capai nanti. Yang pertama, muatan pembelajaran IPA mengidentifikasi organ pencernaan, kemudian untuk bahasa Indonesianya mengidentifikasi isi iklan, dan untuk SBDP-nya memainkan atau mengiringi lagu dengan alat musik sederhana gitu ya Bu Rika. Baik Bu Rika, saya nanti akan melakukan observasi. Menurut Bu Rika, saya harus fokus melihat pengembangan kompetensi Bu Rika itu di bagian mana? Karena di sini saya lihat di materi PB5 ini yaitu terfokus dengan sistem pencernaan, bagaimana anak murid itu nanti bisa menyebutkan jenis-jenis organ pencernaan pada manusia beserta menyebutkan fungsi-fungsinya. Jadi menurut saya yang pertama itu, yang kedua tentang mengkondisikan kelas, bagaimana saya nanti cara mengkondisikan kelas agar anak tersebut dapat fokus tentang tujuan yang pelajaran yang akan saya ajarkan. Kira-kira ada lagi? Yang ketiga medianya berarti bagaimana nanti medianya menarik bagi anak untuk dapat dipelajarinya agar dia tahu apa itu sistem pencernaan pada organ manusia dan fungsinya. Berarti ada area pengembangan kompetensi yang ingin saya lihat itu menurut Bu Rika adalah pencapaian tujuan, bagaimana Bu Rika nanti mencapai tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana Bu Rika mengelola kelas, dan yang ketiga itu adalah bagaimana Bu Rika menggunakan media supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Kira-kira dari yang 3 ini yang lebih ingin Bu Rika kembangkan itu yang mana? Yang ingin yaitu pencapaian tujuan pembelajaran dan mengkondisikan kelas agar bagaimana anak-anak tersebut fokus dan bagaimana anak-anak tersebut dapat saya kontrol dan dapat saya kuasai agar mereka bisa belajar dengan baik. Berarti saya akan lebih fokus nanti melihat bagaimana pengelolaan kelas Bu Rika supaya tujuan pembelajaran Bu Rika itu tercapai gitu ya Bu Rika. Baik Bu Rika, boleh saya tahu strategi apa yang sudah Bu Rika siapkan supaya tujuan pembelajaran yang Bu Rika inginkan itu bisa tercapai? Terima kasih Bu Mita. Yang pertama saya sudah membuat RPP-nya tentang PB3, tema 3 tentang PB3 ya. Nah, ini RPP-nya. Karena RPP ini menurut saya rencana yang akan kita pelajari nanti akan kita berikan kepada siswa.
agar siswa dapat bekerja dengan baik nantinya. Yang kedua yaitu tentang bagaimana saya membuat media itu, apakah media itu menarik atau tidak oleh siswa. Mudah-mudahan nanti bisa anak-anak tersebut menarik dan pembelajaran tersebut jadi lebih bermakna dan tidak hanya sekedar berceramah saja. Ada strategi lain yang Bu Rika sudah persiapkan? Strategi yang lain menurut saya Mungkin pengelolaan kelasnya Bu Rika ingin melakukan pengelolaan kelasnya seperti apa? pengelolaan kelasnya menurut saya contohnya nanti saya akan memberikan ice breaking agar anak-anak tersebut tidak hanya melihat bagaimana lebih menarik dan lebih bermakna, karena mereka akan bersemangat apabila kita akan nanti memberikan suatu ice breaking atau permainan-permainan yang bisa mereka semangat untuk belajar. Oke. Baik Bu Rika, berarti strategi yang Bu Rika sudah persiapkan, yang pertama ada jelas yang membuat rancangan pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Rika lakukan nanti ada di sana. Kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang menarik. Yang terakhir itu mengelola kelas dengan diselingi ice breaking, ya. Baik Bu Rika. Nanti di saat saya melakukan observasi itu saya akan menilai atau melihat gitu ya proses pembelajaran yang Bu Rika lakukan. Ini adalah lembar observasi yang sudah saya susun. Angketnya ya, kira-kira Bu Rika setujukah dengan lembar observasi yang saya gunakan ini? Jika Bu Rika setuju, berarti kita gunakan angket ini. Tapi kalau misalnya ada yang harus dirubah atau dirombak, silakan Bu Rika gunakan kepada saya. Setelah saya lihat Bu Rika lembar observasinya sudah sangat baik, saya setuju dengan apa yang ada yang diberikan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Baik Bu Rika, berarti kita sepakat ya bahwa ini adalah aspek-aspek yang akan saya lihat, yang akan saya pantau terhadap proses pembelajaran yang akan Bu Rika lakukan. Ya. Oke Bu Rika, kita bertemu hari Senin di ruang kelas 5 di mana Bu Rika melakukan proses pembelajaran dan saya menjadi supervisornya. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar ya Bu Rika. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Rika.
Marsena, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sijunjung. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi bersama rekan sejawat saya, Ibu Rika Fitria, dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Purwanti Pesti. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang saya akan melakukan percakapan pasca supervisi dengan Ibu Rika. Selamat pagi Bu Rika. Selamat pagi Bu Rita. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Rika, kita sudah selesai melaksanakan supervisi di lokal Bu Rika di kelas 5. Sebelumnya di hari Sabtu tanggal 14 Oktober kita juga telah melakukan percakapan pra supervisi, dan kemudian direncanakan kita akan supervisi hari Senin, tapi karena ada kendala dan ada kegiatan lain yang tidak bisa kita tinggalkan, maka supervisi kita geser ke hari Sabtu tanggal 21 Oktober kemarin. Baik Bu Rika, menurut Bu Rika, bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Rika lakukan di kelas kemarin? Terima kasih Bu Rita. Kemarin yang Bu Rita lihat kemarin itu sebelumnya kan kita agak melakukan wawancara sebelumnya. Itu yang saya fokuskan yaitu pertama sekali itu penguasaan kelas di dalam, karena mengingat kondisi di kelas saya itu kelas 5 berjumlah 33 orang. Alhamdulillah kemarin, kalau menurut saya walaupun masih ada kekurangannya, tetapi anak tersebut alhamdulillah udah fokus. Cuman masih ada beberapa orang yang kayaknya kurang fokus, tapi udah banyak yang bisa fokus dalam belajar. Menurut saya pembelajaran kemarin itu yang saya fokuskan, tapi mungkin banyak lagi kekurangannya. Berarti menurut kita sudah ada ya pembelajaran yang berpusat pada murid yang kita lakukan ya. Dilihat dari penguasaan kelas yang sudah kita lakukan selama proses pembelajaran. Baiklah Bu Rika, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi saya mengamati selama proses pembelajaran yang Bu Rika lakukan itu dalam memberikan semangat belajar kepada peserta. Jadi Bu Rika sudah melakukan dengan sangat luar biasa. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana Bu Rika memberikan ice breaking, memberikan tepuk, kemudian menanya satu persatu siswa bagaimana keadaannya. Bahkan Bu Rika kemarin sudah memberikan apresiasi kepada siswa yang sedang ulang tahun ya, sehingga mereka itu sangat semangat ketika dalam melakukan proses pembelajaran. Bagaimana menurut Bu Rika apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah penguasaan kelasnya anak-anak tersebut bersemangat. Alhamdulillah sekali, karena saya apakan karena kondisinya 33 orang. Jadi bagaimana tips saya agar anak tersebut bisa semangat belajar, dengan hanya nanti gurunya saja yang aktif, mereka juga harus aktif. Berarti Bu Rika senang ya mendengar apa yang sudah saya sampaikan. Ya, tapi mungkin ya ada beberapa hal yang sebenarnya bisa Bu Rika lakukan lebih gitu ya, yang harusnya bisa Bu Rika kembangkan lagi. Seperti kemarin saat menggunakan media pembelajaran, itu media pembelajaran yang Bu Rika gunakan mungkin bisa lebih mengajak siswa gitu ya, karena kemarin saya lihat media pembelajaran Bu Rika itu ada dempet gitu. Yang satu Bu Rika bikin di karton, yang satu Bu Rika tayangkan di Infocus. Jadi seakan-akan yang media di karton ini sudah tidak ada fungsinya gitu. Jadi menurut saya mungkin Bu Rika bisa fungsikan lebih lagi media pembelajaran yang di karton. Tidak perlu Bu Rika lihatkan dulu yang di Infocus, biar anak-anak bisa menemukan sendiri bagaimana sistem pencernaan yang sebenarnya. Kemudian dalam kerja kelompok mungkin Bu Rika bisa lebih fokus ke tiap-tiap kelompok, memberikan bimbingan ke kelompok kecil supaya mereka bekerja sama dengan baik. Tapi saya lihat kemarin anak-anak itu sudah bekerja sama, cuma mungkin belum ada beberapa orang yang belum fokus di kelompoknya masing-masing. Bagaimana menurut Bu Rika? Terima kasih Bu Rika. Pengamatan saya. Ya, yang Bu Rika bilang tadi memang saya rasakan sendiri. Memang seperti itu kemarin medianya
saya coba buat itu tentang IPA karena fokusnya ke IPA kemarin sistem pencernaan. Terus saya buat medianya seperti itu. Saya juga baru kepikiran sekarang ya betul sekali yang Ibu Mita bilang tersebut, karena saya tampilkan fokus juga di sana. Lebih baik saya fokuskan ke media dulu daripada nanti anak tersebut udah tahu dia fokus, dia lihatnya kayak fokus. Terima kasih Bu Mita atas sarannya, saya terima. Jadi setuju ya, Iya, dengan setuju. hasil komunikasi. Kemudian Bu Rika, setelah kita melakukan perbincangan ini ya, setelah Bu Rika mendengar apa hasil pengamatan saya, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Rika lakukan supaya proses pembelajaran tersebut berjalan lebih maksimal gitu. Terima kasih Bu Mita. Kelas 5 ini kan dia kurikulum 13. Cuman pengembangannya kan tetap juga sama seperti kurikulum Merdeka. Di sini saya mungkin lebih banyak bertanya lagi ya kepada teman-teman sejawat bagaimana sama tuh guru yang CGP ya, sudah banyak belajar. Itu sudah saya pikirkan, yaitu pertama bertanya kepada teman sejawat tentang strategi apa yang bisa menarik, yang bisa melibatkan siswa dalam belajar, karena bagaimana itu pembelajaran yang berdifferensiasi. Mungkin saya banyak belajar lagi tentang itu. Dan yang kedua, saya juga akan mencari informasi tentang referensi bagaimana media pembelajaran yang cocok atau yang menarik sehingga siswa tersebut dapat aktif belajar. Berarti Bu Rika sekarang sudah membayangkan ya, apa hal yang akan Bu Rika lakukan supaya proses pembelajaran itu lebih baik lagi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai gitu ya. Terutama dalam pengelolaan kelas seperti yang kita sepakati, Bu Rika kemarin minta saya untuk lebih fokus kepada kompetensi dalam pengelolaan kelas gitu ya. Jadi bagaimana Bu Rika bisa mengelola kelas itu menjadi lebih baik. Bu Rika sudah terbayang, wah saya ingin melakukan ini, saya akan melakukan ini, begitu ya Bu Rika. Kapan rencana tindak lanjut ini akan Bu Rika lakukan? Rencana saya karena demikian kemarin itu agak kurang medianya, saya mencoba lagi, itu makanya saya banyak belajar lagi. Mudah-mudahan minggu depan saya ulang lagi agar lebih terfokus semuanya kepada pembelajaran media yang saya buat nanti. Berarti Bu Rika akan melakukan secepatnya ya. Siapa yang bisa membantu Bu Rika dalam mewujudkan rencana tindak lanjut ini? Saya tuh pernah ada guru-guru di sini lebih baik lagi seperti Bu Mita yang banyak lagi ya seperti itu. Saya juga banyak belajar lagi agar lebih baik lagi. Jadi akan melibatkan semua guru yang ada di sekolah. Karena kita mungkin bisa sendiri karena tanpa adanya bantuan orang lain berkolaborasi dan banyak bertanya kepada teman. Baik Bu Rika. Berarti Bu Rika sudah punya semangat ini untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran dengan melibatkan semua rekan sejawat yang ada di sekolah kita ini gitu ya Bu Rika. Baik Bu Rika, nanti untuk rencana tindak lanjut nanti kita akan isikan ke form yang sudah disediakan ya. Mungkin Bu Rika bisa tuliskan nanti di sini apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Rika lakukan, kemudian apa tujuan dari rencana tindak lanjut itu dan bagaimana ukuran keberhasilan Bu Rika dalam melaksanakan program tersebut. Baik Bu Rika, pertanyaan terakhir nih. Setelah kita berbincang mulai dari awal kemarin ada perbincangan pra supervisi, kemudian saya sudah melakukan supervisi di kelas Bu Rika, kemudian sekarang kita berbincang lagi setelah proses supervisi, ada perbincangan pasca supervisi. Menurut Bu Rika, apa yang Bu Rika dapat dari semua proses yang sudah kita lakukan ini? Pelajaran apa yang Bu Rika dapat? Terima kasih Bu Mita. Yang pertama itu menurut saya banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, itu dari kolaborasi sama Bu Mita, banyak pelajaran bagaimana mengkondisikan kelas, melakukan kelas supaya lebih menarik, anak lebih fokus. Walaupun masih kurikulum 2013, tapi mudah-mudahan tahun besok kurikulum Merdeka bagaimana cara-cara praktiknya, strateginya. Itu saya banyak belajar dari rekan-rekan. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Mita karena sudah mau melihat kondisi bagaimana saya mengajar agar kedepannya saya lebih baik lagi. Bu Rika, berarti banyak pelajaran yang bisa kita peroleh ya. Bu Rika
belajar dari saya pun belajar dari proses pembelajaran yang Bu Rika lakukan. Mungkin dari melihat proses pembelajaran Bu Rika, saya juga punya ide-ide baru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas saya. Baiklah Bu Rika, terima kasih atas waktunya untuk percakapan kita hari ini. Tetap semangat mendidik anak-anak bangsa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama Bu.